Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba lebih semangat lagi lah. Duduknya yang rapi, ngadepnya ke depan. Coba duduknya yang rapi, ngadep ke depan. HP-nya disimpan dulu. SMS dari si Yayangnya disimpan dulu lah, nanti dibalas setelah beres acara ya. Paling cuma 45 menitan ya. 45 menit mah cukup lah. Ditunggu dulu sabar ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dini waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Baik, pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan izin Allah kita sama-sama dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan puasa kita, ibadah yang kita lakukan selama di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya tak lupa salawat beserta salam kita sanjungkan ke pangkuan beliau junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan dan kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Baik. Kalau yang rame mah puntennya itu panitia keluarin aja udah. Keluarin aja udah, langsung dikeluarin aja. Terus yang tiduran juga sama keluarin aja, enggak usah. Bapak lebih ngajar 5 orang enggak masalah ya. Keluarin aja enggak apa-apa. Nanti bermasalahnya nanti ketika kenaikan kelas. Dipermasalahkan. Nah, kalau mau niatnya belajar dari rumah niatnya thalabul ilmi, udah siapkan diri kalian, tegap, duduk, simpen HP-nya dulu. Tapi kalau sekiranya memang niatnya ke sini mau cenda gurau ataupun yang lainnya, silahkan di luar. Paham ya? Panitia boleh duduk di belakang, dipantau saja ya. Kalau memang sekiranya ada yang ini, betot aja keluar. Bapak lebih baik ngajar 5 orang tapi yang betul-betul sungguh-sungguh niat untuk thalabul ilmi. Bapak tidak lama ya, paling 30 sampai 45 menit ke depan, minta perhatian kalian supaya apa yang disampaikan itu betul-betul bisa masuk ke dalam otak kalian dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang akan disampaikan hari ini itu tentang akhlak ya. Bisa ditampilkan ya itu yuk di PowerPoint-nya itu. Dibesarkan. Ya, ini tentang akhlak. Akhlak kepada sesama manusia ya. Akhlak itu apa coba? Ada yang tahu nggak? Akhlak itu apa? Akhlak perbuatan, apalagi? Apalagi ada yang tahu nggak? Sifat, apalagi? Sikap. Terus ada lagi? Oke. Tadi ya, perbuatan, perangai, karakter ya. Itu adalah bagian daripada akhlak. Nah, artinya kalau ini materi tentang akhlak kepada sesama, berarti karakter kita terhadap sesama manusia. Banyak sekali karakter tentang bagaimana kemudian kita wujudkan, kita terapkan, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari yang kaitannya dengan akhlak kepada sesama manusia. Nanti akan Bapak jelaskan satu persatu ya materi ini. Nah, kita lihat di slide berikutnya. Akhlak ya. Akhlak terhadap Allah dan Rasulnya, ini yang paling utama ya. Jadi untuk akhlak tingkatan yang paling utama itu akhlak kita terhadap Allah dan terhadap Rasul. Artinya bahwa yang paling tinggi adalah derajatnya kita harus berakhlak, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, juga termasuk di dalamnya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk mendapatkan berkahnya mari kita sama-sama ya. Kita mengisinya dengan salawat, mudah-mudahan Rasulullah SAW memberikan syafaatnya untuk kita semuanya, pertolongan untuk kita semuanya, karena ya, barang siapa yang membacakan salawat 1 kali maka Allah akan bangunkan 10 bangunan di surga. Ya, jadi akan dibangunkan bangunan yang luar biasa di surga. Mari kita sama-sama baca dulu salawatnya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bareng-bareng, sallallahu sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Baik, kita lanjutkan. Akhlak terhadap siapa lagi? Yo. Rio. Lanjut. Nah, terus kemudian akhlak terhadap diri sendiri dan orang tua, termasuk di dalamnya ada guru. Ya, orang tua atau guru ya. Jadi guru juga termasuk orang tua kita selama di sekolah. Ya, jadi itu juga harus kita patuhi dan harus kita hormati, yaitu akhlak terhadap diri sendiri dan orang tua. Apa contohnya akhlak terhadap diri sendiri? Contohnya apa? Misalnya tidak menyakiti diri sendiri dengan misalnya membuat tato misalnya, itu kan menyakiti diri sendiri. Nah, wujud kita berakhlak terhadap diri kita sendiri, maka tidak mungkin menyakiti diri kita sendiri. Ya. Apalagi misalnya obat-obatan terlarang, nah itu namanya wujud akhlak terhadap diri sendiri. Kenapa? Karena dengan mabuk-mabukan, dengan kemudian menggunakan obat-obatan terlarang, maka dapat merusak diri kita sendiri. Maka kemudian dengan kita tidak menggunakan itu, berarti kita sudah berakhlak terhadap diri kita sendiri. Begadang malam-malam misalkan kok. Nah, itu kalau misalkan orang yang berakhlak, tidak mungkin kita akan misalkan merusak diri kita sendiri. Maka kurangi begadangnya. Itu salah satunya. Terus kemudian akhlak terhadap sesama dan alam. Terhadap sesama itu siapa? Ya teman-teman kamu, saudara kamu, tetangga kamu. Nah, itu akhlak terhadap sesama. Nah, terhadap sesama itu banyak. Ada sesama muslim, ada non muslim. Nah, itu juga nanti akan ada akhlaknya. Seperti apa nanti wujud akhlaknya? Nanti yang harus nanti akan dibahas ya. Terus kemudian terhadap alam. Oke, tadi sudah disampaikan di awal, tidak ada yang ngobrol. Bapak minta cuma 30 menit ke depan ya, tidak lama ya. Jadi mohon kiranya bersabar ya. Nanti juga sebentar lagi ya, sampai jam 10:30 lebih seperempat ya, kita selesai. Nah, jadi yang berikutnya adalah akhlak terhadap alam. Apa itu wujud akhlak kita terhadap alam itu? Yaitu diantaranya tidak merusak lingkungan. Itu juga wujud akhlak. Tadi kan akhlak itu karakternya. Karakter itu sudah terbentuk ya dalam diri kita dengan cara pembiasaan. Kalau tidak pernah dibiasakan, maka tidak akan terbentuk suatu karakter atau akhlak dalam diri kita. Maka cara pembiasaannya bagaimana? Dibiasakan setiap sebelum berangkat ke sekolah, kita kemudian meminta izin kepada orang tua, berpamitan, mencium tangannya. Itu bagian daripada wujud pembiasaan akhlak. Karena kita sudah biasa, maka kalau misalkan tidak melakukan ada yang kurang. Maka biasanya ketika mau sekolah itu, maka biasanya kita sudah terbiasa tanpa harus disuruh lagi. Apalagi misalnya ketika kita melewati orang-orang di dalam kerumunan, kita kemudian menundukkan kepala kita sambil mengucapkan permisi atau punten. Itu wujud akhlak pembiasaan. Lama-kelamaan tidak usah disuruh lagi karena sudah menjadi karakter, menjadi suatu yang menyatu dengan diri kita. Maka ketika melihat seperti itu tidak lagi usah disuruh. Secara otomatis, secara spontan, maka akan mewujudkan suatu akhlak atau menimbulkan suatu akhlak. Lanjut. Nah,
kriteria kesantunan. Nah, ini kriterianya apa saja ya? Perhatikan. Lanjut. Yang pertama norma kebahasaan dan norma kemasyarakatan ya. Itu sebagai bangsa yang besar ya, kita bahasa Indonesia terutama, bahwa kita di dalam bangsa Indonesia ini bersuku-suku, berbudaya yang berbeda-beda, beras-ras yang berbeda-beda. Maka sebagai wujud kita memiliki akhlak terhadap mereka, maka kita harus menyatukan diri kita bahwa kita adalah sama-sama warga negara Indonesia. Maka tidak ada lagi misalkan membeda-bedakan, si eta masih Jawa, eta si Sunda, eta si ini Batak dan sebagainya, tidak lagi. Tidak lagi akan berbicara seperti itu. Kenapa? Karena kita memiliki akhlak bahwa kita tidak boleh membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Lanjut. Dahlah di sini ya, memberikan kriteria kesantunan dengan Al-Qur'an sebagai rujukannya. Qaulan syadida, yaitu berbicara dengan benar ya. Punten. Punten. Tong nutupan. Terus apa lagi tadi? Qaulan ma'rufah, yaitu berbicara dengan menggunakan bahasa yang baik, yang mengenakan hati, yang menyedapkan hati. Nah, itu kriteria kesantunan diantaranya. Yaitu yang pertama yaitu qaulan syadida, berbicara yang benar. Apa itu? Berbicara yang benar itu? Ya, tidak ada yang lagi didustakan atau tidak ada kebohongan-kebohongan. Yang berikutnya qaulan ma'rufah, berbicara dengan menggunakan bahasa yang baik dan menyedapkan hati. Tidak boleh misalnya ada peminta-minta kok kita mencaci maki. Kalau tidak bisa memberikan, nggak perlu kita mencaci maki. Punten, abite ya misalkan, atau kumaha bahasana, tanpa harus menyakiti hati orang lain, termasuk bahasa-bahasa yang sedap. Ada teman kita hitam, si hidung tak datang, tong gitu. Kenapa? Karena itu menyakitkan hati. Ada lagi misalkan teman kita yang misalkan tinggi, si jangkung. Misalkan ada teman kita yang pendek, si bonsel datang, tong sampai seperti itu. Kenapa? Karena itu bahasa-bahasa yang tidak menyedapkan hati, tidak mengenakan. Nah, itu harus dihindarkan. Kemudian qaulan baligha, ini dalam bahasa Al-Qur'an ya. Al-Qur'an mengatakan qaulan baligha, yaitu berbicara dengan menggunakan ungkapan yang tepat dan mengena. Maksudnya apa? Tidak boleh kemudian ya menyatakan sesuatu yang justru di situ ya mengisi atau berisi sesuatu yang tidak tepat ya. Jadi betul-betul mengena, tepat, termasuk berbicara di depan forum seperti ini ya harus tepat sasaran. Siapa yang kita ajak bicara? Ya kalau anak kecil jangan diajak bicara yang bahasanya tinggi. Kalau anak yang misalkan sudah remaja mungkin boleh, tapi kalau anak yang kecil ya bahasanya bahasa anak kecil, tidak boleh misalkan kita berbicara yang karena kita sudah intelek, kita sudah ini, kita berbicara yang membuat anak-anak bingung. Jadi tidak boleh juga seperti itu. Jadi tepat ya. Qaulan maisyura, yaitu berbicara dengan yang baik dan pantas agar orang lain tidak kecewa. Pantas ngomong nanti tadi ya, termasuk juga tidak boleh mencibir juga, itu tidak boleh ya. Qaulan karimah, berbicara dengan menggunakan kata-kata yang berisi dan penuh hormat ya, termasuk kepada orang tua kita. Kepada kedua orang tua itu qaulan karimah, hormat, patuh. Ketika orang tua misalkan, "Dek, punten ka warung pamaserkeun tempe, mohon mah sakedap." Tong sampai nyentak-nyentak. Naon atulah, capek atuh kok karena lagi balik sekolah dititah-titah. Tong sampai gitu. Kenapa? Karena itu bukan qaulan karimah. Jadi bagaimana qaulan karimah itu? Mohon mah sakedapnya mah, ke sakedap deui abi angkat ke warung dan sebagainya. Dek, punten pamaserkeun obat ke apotek, mohon mah sakedap istirahat heula. Kan enak. Daripada kamu harus menyentak-nyentak mereka. Naon atuh capek? Padahal di dalam Al-Qur'an fala taqul lahuma uffin, dan janganlah kamu mengatakan kepada mereka, kepada kedua orang tua itu nggak boleh ngomong ahnya saja. Kata Al-Qur'an tidak diperbolehkan ngomong capek naon, itu nggak boleh, ke orang tua itu nggak boleh. Apalagi kalau sampai mencaci maki, menghardik, naon atuh capek atau naon sebagainya, tidak boleh sampai seperti itu. Jadi ketika kepada kedua orang tua kita harus bersikap yang lemah lembut, yang berisi dengan penuh hormat. Kalau seandainya kita capek, boleh kita misalkan menolaknya tapi dengan tolakan yang halus, mohon mah sakedap atuh, atau mah punten atuh abina nuju rieut ya punten,
Kanu sanes we, gitu. Kan enak dengan bahasa seperti itu daripada harus menyentak-nyentak mereka. Terus kemudian qaulan layyina, yaitu berbicara dengan lembut meskipun masyarakat belum tentu memahami prinsip-prinsip yang dirumuskan. Ya, jadi maksudnya apa? Berbicara dengan lemah lembut, santun. Bageun, tong ngobrol wae. Kasep, ganteng, tong ngobrol wae. Ya. Tong ngobrol wae, ya. Jadi itu adalah termasuk bahasa-bahasa yang kemudian diajarkan di dalam Al-Qur'an. Santun, lembut, hormat, itu adalah bahasa-bahasa yang memang Allah ajarkan di dalam Al-Qur'an untuk kita semuanya, bagaimana menerapkan, mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari itu tergantung apa yang diajak ngomongnya, siapa yang diajak ngomongnya. Kalau ngomong kepada teman boleh lah, bro, kemana bro? Boleh, silakan. Tapi ke orang tua mah tong sampai gitu, atau ayo orang tua ngelewat, hei bro, kemana? Tong sampai gitu. Kenapa? Karena tidak pantas nantinya. Jadi bahasa yang pantas. Boleh misalkan kamu dengan friend kamu, dengan teman-teman kamu di kelas, boleh kamu menyebut apa, misalkan, hei bro, kemana? Ayo, dan sebagainya. Gitu, silakan. Tapi untuk orang yang lebih tua, ya tidak boleh seperti itu. Pak, badai kemana? Pak, misalkan dengan mang atau apa, silakan. Jadi sebutan dengan sebutan yang baik, ya. Tidak justru di sini mengucapkan atau mengungkapkan kalimat-kalimat yang justru tidak pantas. Lanjut. Oke. Habis? Bentar, belum nih. Nah, mulai nanti dia. Di awal itu si Rio mati benar. Muncul ke akhir wae. Ya, jadi ini akhlak ya. Itu bagian daripada akhlak ya. Khuluq ya, perangai ya. Perangai, kemudian tabiat ya, tingkah laku. Nah, itu adalah bagian daripada akhlak ya. Terus kemudian karakter tadi yang Bapak sampaikan ya, itu juga termasuk bagian daripada akhlak ya. Lanjut. Nah, akhlak itu apa? Yaitu kalau di secara pengertiannya daya kekuatan jiwa yang mendorong perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikir dan direnung lagi, itu sudah menjadi akhlak. Tadi yang Bapak sampaikan, kira-kira ya kalau kamu ketemu orang di jalan, mikir heula teu kudu misalkan punten teh, enggak. Dengan spontan kamu tiba-tiba menundukkan kepala, pinten apa permisi misalkan. Itu kenapa? Karena sudah menjadi akhlak spontan. Karena kamu tuh kudu mikir heula. Ya jelma berarti orang kudu nunduk ya. Nah, kata kudunya. Secara spontan kamu tiba-tiba punten. Ketika kamu bertemu guru tiba-tiba datang langsung salaman, itu sudah menjadi akhlak. Tapi kalau tidak dibiasakan seperti itu, ya tidak akan menjadi akhlak. Jadi wujudnya adalah dari pembiasaan, sering dibiasakan. Maka akan muncul menjadi karakter, menjadi suatu akhlak. Karena apa? Didorong dengan jiwa kita yang memang tadi dari pembiasaan akhirnya mendorong kita untuk kemudian tanpa dipikir lagi dan direnungkan lagi secara spontan akan otomatis. Ketika ketemu orang tua, assalamualaikum, badai kemana bapak? Nah itu kalau sudah dibiasakan seperti itu, maka ketika ketemu siapapun kita akan biasa menyapa, senyum, sapa, salam, akan dibiasakan ketika setiap hari seperti itu. Dengan siapapun kita bertemu dan berjumpa, maka akan muncul karakter kita, akhlak kita. Lanjut. Nah ini ya, ini yang harus diperhatikan. Nah, akhlak ya, sikap yang melekat pada diri seseorang secara spontan diwujudkan dalam tingkah laku atau perbuatan. Apabila perbuatan spontan itu baik menurut akal dan agama, maka tindakan itu disebut dengan akhlak yang baik. Tapi jika sebaliknya, apabila buruk disebut dengan akhlak yang buruk atau akhlakul mazmumah. Tuh. Kalau itu baik menurut agama, kira-kira nih, kalau kita ketemu sama orang mengucapkan assalamualaikum pak, badai kemana, kira-kira baik tidak? Baik, itu namanya akhlak yang baik. Hei, si arek kemana? Itu kira-kira baik nggak? Misalkan kurang baik, itu namanya akhlak yang kurang baik, yang tidak baik, yang buruk misalkan. Artinya apa? Ada bahasa yang santun, ada bahasa yang baik. Nah itu nanti akan dicerminkan bagaimana kemudian apa yang kita ucapkan, tingkah laku yang kita lakukan, itu bagaimana pantas tidak secara agama. Pantas enggak secara norma agama, baik norma agama maupun norma di masyarakat. Pantas enggak kita menyebut bahasa-bahasa binatang di depan orang misalkan? Pantas enggak? Hei kemana? Kogok misalnya. Itu kan enggak pantas.
Kenapa? Karena itu bahasa yang tidak baik. Sehingga ketika itu diungkapkan, maka masuknya terhadap akhlakul mazmumah, akhlak yang buruk, akhlak yang jelek. Tapi kalau misalkan kita mengungkapkan kalimat yang baik, itu masuknya terhadap akhlakul karimah atau akhlakul mahmudah. Lanjut. Nah, oke, lanjut. Akhlak ya. Baik dan buruk akhlak didasarkan kepada sumber nilai, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasul atau hadis. Itu akhlak itu ditunjukkan bagaimana kemudian kenapa sih akhlak itu disebut baik atau tidak? Yaitu tendensinya atau patokannya adalah Al-Quran. Dicek Al-Quran baik, ya baik. Ya baik itu termasuk tadi norma agama dan norma masyarakat. Kata norma masyarakat, itu mah tidak baik, ya maka tidak baik. Tidak bisa disamakan dengan keinginan kita, karena itu patokannya bukan benar menurut kita. Perhatikan, benar itu ada berapa macam ya? Ada benar menurut kita, ada benar menurut Allah ya, ada benar menurut masyarakat kita, termasuk bagian daripada benar menurut negara kita ya, ada 4. Menurut kamu kira-kira mencuri itu benar tidak? Bagi para pencuri mungkin benar ya, sekurang mah itu menurut pencurinya mah. Tapi kata norma agama salah, kata norma misalkan masyarakat salah, kata norma negara salah. Kenapa? Karena yang dia lakukan merugikan orang lain. Cek mencurinya, ya saya mah mencuri lagi disodakohkeun misalkan sebagiannya, tetap menurut dia benar, tapi belum tentu benar menurut Allah. Jadi kalau kita tendensinya Al-Quran, maka harus benar menurut Allah. Tidak boleh kita hanya benar menurut kita sendiri. Oke, ya, lanjut. Nah, sekarang kita yang jadi tema bahasan kita itu akhlak terhadap sesama yang tadi Bapak sampaikan. Yang pertama adalah akhlak terhadap sesama jenis. Laki-laki dan laki-laki berakhlak. Perhatikan. Kalau kita sebagai orang yang berakhlak, maka wujudkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud akhlak kita diaplikasikan dalam nilai-nilai kehidupan kita sehari-hari. Maka bagaimana akhlak kita? Kalau sesama jenis, maka bagaimana akhlaknya? Meskipun kita sama-sama laki-laki, juga jangan kelewat batas sehingga jadi pergaulan bebas. Laki-laki resep ke lalaki, temenang. Ya nggak boleh. Meskipun laki-laki boleh menyentuh laki-laki lagi, tapi tidak boleh dengan sentuhan-sentuhan yang justru di situ ada unsur sesuatu pergaulan bebas, misalkan kan nggak boleh. Nah, misalkan nggak segede kieu, misalkan mandi bareng sekamar, itu nggak boleh. Karena apa? Masing-masing sudah punya aurat yang betul-betul harus dijaga. Tong sampai misalkan mandi bareng sekamar itu kenapa? Karena aurat kamu harus kamu jaga, jangan sampai orang lain tahu. Jadi harus ada akhlak kita terhadap lawan atau sesama jenis kita, meskipun dasar laki-laki iya kan baik, tidak boleh. Kenapa? Kamu sudah dewasa, sudah balik, tidak boleh lagi mun budak leutik makan baik. Adik kamu misalkan keleutik keneh, misalkan usia 3 tahun tenanaon arek mandi bareng ge da teu ngarti nanaon. Tapi sebagai kamu sebagai orang yang sudah dewasa, balik tidak diperbolehkan karena harus ada akhlaknya ya. Akhlak terhadap lawan jenis, laki-laki terhadap perempuan, bagaimana kita akhlaknya. Termasuk juga misalkan tidak boleh kelewat batas. Boleh kita saling kenal, tapi tidak boleh kemudian kita ya dengan melakukan hal-hal yang dilarang dalam ajaran Islam. Akhlak terhadap sesama muslim. Bagaimana akhlak kita terhadap sesama muslim? Tadi termasuk menyapa dengan mengucapkan salam. Itu akhlak terhadap sesama muslim. Nah, sebaliknya terhadap non-muslim bagaimana? Kita tetap berakhlak juga dengan mereka, yaitu dengan mengedepankan bahwa mereka sama-sama warga negara kita, sehingga tidak boleh sesama warga negara saling menyakiti. Mentang-mentang, kita si kafir, temenang. Orang paihan wae dan naon, nggak boleh. Kenapa? Hari ini tidak lagi seperti zaman dulu, zaman Rasul, ya. Karena ada kafir harbi yang memang boleh diperangi, tapi hari ini tidak ada lagi kafir harbi. Ya kecuali memang yang betul-betul memang mereka itu melawan kita sebagai umat muslim. Kita misalkan sebagai orang Islam, misalkan tiba-tiba misalkan diajak perang sama orang yang non muslim, misalkan kalau seperti zaman dahulu, zaman Rasul. Kalau sekarang kan nggak ada. Meskipun kamu punya tetangga, si teman non muslim, perang payahan we, teu meunang. Kenapa? Karena hari ini tidak boleh lagi membunuh. Karena apa? Sama-sama ya di sini kita warga negara kita ada aturan hukum, tidak diperbolehkan. Meskipun misalkan cek Rasulullah ki baheula mah anu kafir mah menang pahala jihad, teu meunang, enggak boleh.
Sehingga kalau orang yang kemudian berpikirnya radikal, akhirnya muncul perilaku-perilaku, orang bom gereja, nggak boleh. Kenapa? Karena kita harus memiliki akhlak terhadap orang yang meskipun berbeda agama. Kita sama-sama di dalam wujud, yaitu bingkainya adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga tidak boleh satu dengan yang lainnya saling menyakiti. Ya. Oke, lanjut. Ya, oke ya. Jadi ini harus dipahami nih, supaya kamu juga harus paham ya. Jangan teman-teman kamu yang non muslim juga nggak boleh kita semena-mena. Kan baiklah sih teman, ada baturan tong di baturan tong sampai gitu. Ya, dalam urusan duniawi silahkan sama-sama. Misalkan misalkan non muslim butuh pulpen, beri injem. Tong kan baiklah sih teman kafir, tong sampai gitu. Kalau ada misalkan teman kita di kelas, sih teman ada non muslim, nggak boleh seperti itu. Ya, nggak boleh seperti itu. Kenapa? Kita harus berakhlak terhadap mereka. Pun sebaliknya mungkin jikalau kita butuh sesuatu yang urusannya duniawi, ya boleh kita minjem kepada teman yang bukan Islam. Perhatikan, tapi dalam urusannya ibadah, urusannya akidah, nggak boleh disamakan. Mentang-mentang kita misalkan ya, best friend misalkan dengan teman kita yang non muslim, minggu orang ngilu ke gereja, temenang. Kenapa? Temenang gitu. Tidak boleh mencampur adukan akidah. Dipaksa misalkan teman kita, ayo ngilu Jumatan gitu, temenan. Kenapa? Karena sudah beda wilayah, itu wilayahnya akidah, tidak diperbolehkan ya, paham ya? Jadi nggak boleh saling memaksakan untuk masalah akidahnya. Tapi urusan masalah duniawi, misalkan ya kamu butuh minjem duit ke teman kamu yang silahkan saja urusannya duniawi, atau sebaliknya dia butuh ya kita kasih pinjam. Tidak boleh kita misalkan menolaknya kalau kita memang punya gitu. Jadi nggak boleh. Tapi kalau urusannya akhirat, urusannya masalah ibadah, urusan masalah akidah, tidak boleh memaksakan. Ya kamu kan teman baik saya, ayo Jumatan, temenan gitu, tidak bisa dipaksakan ya. Tidak boleh. Termasuk kamu juga tidak boleh misalkan ikut-ikutan dia dalam urusan ibadah. Minggu ngilu ke gereja mentang-mentang teman baik, nggak boleh juga seperti itu ya. Nih ada batasannya. Jadi ada batasan-batasan tertentu yang memang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Nah ini dalam Al-Quran Allah menyatakan, hai manusia sesungguhnya kami menciptakanmu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikanmu berbangsa-bangsa, bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya Allah yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Menurut Allah yang paling terbaik di antara kita semuanya adalah orang yang bertakwa. Mau ditinggali si kasep, si iya, si itu tidak. Tapi yang dilihat adalah ketakwaannya kepada Allah. Selagi dia bertakwa kepada Allah, meskipun dia orang yang misalnya tidak ganteng, tidak cantik, tapi kalau dia bertakwa kepada Allah, maka dia pantas mendapatkan predikat, yaitu mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut. Tujuan diciptakannya manusia itu apa sih? Yaitu mengabdi kepada Allah dengan berbangsa-bangsa dan atau bersuku-suku dengan cara apa? Ya, itu. Tujuannya untuk ibadah. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan diciptakannya manusia dan jin adalah semata-mata untuk ibadah kepada Allah. Tujuannya ibadah. Jadi kamu diciptakan itu tujuannya untuk ibadah. Jadi lamun jelma diciptakan tapi tidak mau ibadah, itu bukan tujuan hidup manusia. Karena tujuan diciptakannya kita semuanya adalah tujuannya untuk ibadah kepada Allah. Ya. Maka sebagai umat muslim kita harus ingat ya. La ilaha illallah. La ma'buda illallah. La ilaha illallah. La maqsuda illallah. La ilaha illallah. La matluba illallah. Akhirnya ke sana. La ilaha illallah, la ma'buda illallah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Dan tidak ada yang wajib disembah kecuali hanya zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. La maqsuda illallah, tidak ada tujuan lain kecuali hanya tujuannya hanya kepada Allah. Kamu nanti akan dikembalikan lagi kepada Allah. Kamu dulu diciptakan oleh Allah dan nanti juga akan kembali lagi kepada Allah, dihadapkan lagi. Ketika kamu kembali kepada Allah, nanti dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan kamu. Contoh misalkan ya,
waktu kamu dilahirkan ayat tatoan tuh. Begitu balik ke gue, nah ayo mak kamu tuh jadi ayat tatoan, nah, akan diwujud nantinya akan seperti itu. Akan dipertanggungjawabkan segala amal perbuatan kamu. Nah, kamu tuh segala misalkan ya. Jadi nanti akan dipertanyakan, kamu dulu ketika dilahirkan tuh dalam keadaan bersih, kamu tuh kenapa ya? Banyak perbuatan buruknya, nanti akan dihitung, dihisab. Itu akan dihitung, diperhitungkan. Apa yang terjadi dalam diri kamu selama hidup di dunia, maka akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ya tujuannya yang pertama adalah kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara ta'aruf, saling kenal mengenal. Kamu kenal enggak sama ini, kenal sama itu dan sebagainya, itu namanya ta'aruf, saling mengenal. Tabayun, terus kemudian tafahum ya. Ya, tabayun, tafahum, tausiah, ya. Terus kemudian ta'awun ya. Jadi tolong menolong, saling memahami ya. Terus kemudian di sini juga harus saling memahami dan saling mengerti. Nah, itu juga termasuk dengan cara-cara seperti itu, cara-cara untuk ya kita mewujudkan untuk apa namanya pergaulan kita selama sesama manusia. Lanjut. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana akhlak kamu? Ayo, pertanyaan bagaimana akhlak kamu? Apakah seperti ini misalkan? Coba. Apa ini gambar apa nih? Suka foya-foya, suka hura-hura misalkan. Apakah seperti ini? Tidak, oke, tidak. Lanjut. Apakah seperti ini? Hah? Ini akhlak kamu? Hah? Nah. Ya, hari misalkan cuma udud unggul tapi lamun misalkan cimeng, ya bahaya kan gitu. Kalau sudah ternyata yang dirokoknya itu adalah obat-obatan terlarang, itu bisa bahaya. Nah, itu tidak diperbolehkan, haram hukumnya ya. Lamun saukur ngarokok hungkul asal tong di sekolah mah pek wae lelakinya, laki-laki mah pek wae di luar asal tong di sekolah gitu. Tapi kita juga harus ingat bahwa memang di sana ada peringatan ya. Peringatan untuk apa? Untuk menjaga kesehatan kita ya. Kalau misalkan kita ternyata dengan merokok kita sakit, ya tong dipaksakan. Tapi lamun ternyata enggak sakit ya silakan, karena masalah rokok ini memang berbeda pendapatnya. Aya nu ngamakruhkeun, aya misalkan kemudian nu ngaharapkeun ge aya. Ya silakan kamu mau ngambil yang mana gitu ya. Selagi misalkan itu tidak mengganggu kondisi badan kamu, ya silakan. Oke, tapi entong di sekolah, mun ke sekolah kieu mah nya, entong di sekolah udah nyumput di WC teu meunang karena nanti ada aturan, itu tidak boleh merokok di sekolah ya. Lanjut. Apakah seperti ini? Bayi nginum susu, bapakna nginum nu lain. Nah, bahaya itu yang seperti itu ya. Nah, sama-sama ya megang botol tapi ternyata dengan botol yang berbeda, itu nggak boleh ya. Dilarang ya. Itu haram hukumnya ya. Jadi mabok ya. Namun bahasa anak sekarang tuh kobam itu nggak boleh ya, mabok itu nggak boleh ya. Malam minggu, ayo orang mabok gitu, tong atau menangnya. Osok tara. Tara, tapi entong ya. Tara entong ya. Jadi tong sampai jangan sekali-kali ya. Tara apa dengan seminggu sekali, entong ya teman. Jadi nggak boleh ya. Karena itu haram hukumnya ya. Lanjut. Apakah seperti ini akhlak kamu? Ya. Tong sampai ya, jangan sampai kita ngeskolot ya. Mesti tinggal ingat karena mati, tapi justru galakah seperti ini. Lanjut. Atau seperti ini. Justru akhlaknya seperti ini misalnya. Karena pergaulan bebas ya. Sangin resepna ke domba, misalkan dombanya di bawah sare gitu. Komo dombanya bikang gitu. Menang ya gitu. Tidak diperbolehkan sampai seperti itu ya. Lanjut. Apakah seperti ini misalnya ya. Yang muslimah, yang muslim misalkan ya, yang betul-betul tidak mau, bahkan di sana katakan tidak pada pergaulan bebas. Apakah kita yang seperti itu? Mudah-mudahan iya ya. Oke, mudah-mudahan mah iya ya. Katakan tidak pada pergaulan bebas ya. Ini ya. Lanjut. Nah, ini ada beberapa jenis-jenis yang mungkin tidak perlu lah sebenarnya kita jelaskan ya. Karena ini nantinya hanya sebagai pengetahuan saja ya. Jadi nggak boleh kita mendekati sesuatu yang haram seperti itu ya. Misalkan heroin, kokain, ya, daun ganja misalnya, itu semuanya haram, itu tidak diperbolehkan ya. Tapi tong jadi apal, apal eno gitu, gitu sampai gitu ya. Kamu melak sorangan mah gitu. Oke, lanjut. Ya, hindari pada narkoba ya.
Nggak boleh ya, sebelum terlambat ya. Jadi nggak boleh ya, gitu ya. Kenapa? Akan berdampak terhadap diri kita ya. Jadi kalau sudah kecanduan nih, nanti akan seperti itu tuh. Tubuhnya kurus, kering, karena sudah kecanduan. Bahkan apapun itu kemudian menjadi salah satu ya tujuannya. Kadang-kadang bisa mencuri karena nggak punya uang, kadang-kadang karena sudah kecanduan. Orang tuanya uangnya diambil di dalam berangkas dan sebagainya. Kenapa? Sudah kecanduan. Nah, mudah-mudahan dengan adanya materi ini kamu tidak mau tuh melakukan seperti itu. Kenapa? Karena bukan hanya merusak diri sendiri tapi juga merusak daripada anggota keluarga kita. Kenapa? Karena nama baik dari keluarga kita itu dipertaruhkan. Anak saha itu kita itu. Jadi tolong diperhatikan. Lanjut. Ya, apa ini artinya? Coba baca bareng-bareng. Artinya apa? Katakan tidak pada narkoba ya. Tidak boleh ya. Katakan tidak pada narkoba ya. Oke, lanjut. Apa sih jadinya? Nah, jadinya apa kira-kira? Lanjut. Nah. Ya, ketika kita mabok-mabokan ya minum-minuman itu ya justru akan timbul sesuatu hanya tong suudon heula tuh, masuk suudon wae. Lanjut ya. Nah, ini ya ketika kita melakukan suatu hal yang dilarang ya. Lanjut. Berpuasa-puasa pikirannya tong ka mana wae tuh. Ya, lanjut. Nah, jadinya ketika kita sudah kecanduan itu akan seperti itu ya, bahaya ya. Akhirnya kemudian kadang-kadang saling ya, karena tidak sadar tadi, saling menyakiti antara satu dengan yang lainnya, bahkan saling melukai. Kenapa? Karena kita ya tadi bahwa ketika kita sudah kecanduan, sudah mabok, dalam keadaan tidak sadar kita kadang-kadang menyakiti orang lain ya, yang kadang-kadang kita tidak sadarin. Itu harus jangan sampai melakukan itu. Kenapa? Dampaknya bukan hanya untuk diri kita, tapi juga bisa berdampak kepada orang lain juga gitu. Itu harus dipahami gitu ya. Lanjut ya. Ya tadi ya. Ini pergaulan bebas juga termasuk pergaulan. Jadi pergaulan bebas itu bukan hanya laki-laki dan perempuan saja, tapi bisa juga dengan laki-laki, dengan binatang misalnya seperti ini. Itu nggak boleh. Ya. Jadi jangan sampai juga terlalu bebas seperti ini. Lanjut. Lanjut. Nah, apa nih? Coba. Hah? Kan tadi materinya tentang pergaulan bebas nih. Boleh nggak? Ah? Boleh nggak? Alasannya apa? Alasannya apa? Kenapa boleh? Coba. Alasannya apa boleh tuh? Hah? Islam tidak membolehkan ya. Islam tidak membolehkan ya. Jadi ketika kamu hanya saling mengenal ya silakan saja, tapi kalau sampai kemudian melakukan aktivitas yang memang dilarang dalam ajaran Islam tidak diperbolehkan ya. Lanjut. Ya. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Oke, ini ya. Ini dalam firman Allah surat Al-Ahzab ayat 59. Wahai Nabi, ya, suruhlah istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan perempuan-perempuan yang beriman supaya melabuhkan pakaiannya bagi menutup seluruh tubuh ya semasa mereka keluar. Cara yang demikian itu sesuai dengan untuk mereka dikenal sebagai perempuan yang baik-baik. Maka dengan itu mereka tidak diganggu, dan ingatlah Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Jadi dalam hal apapun ya termasuk ini kita harus menjaga aurat kita ya, termasuk laki-laki juga sama ya. Termasuk juga dalam menjaga pergaulan kita ya, itu juga harus dijaga. Jangan sampai kita terlalu bebas, akhirnya kita bergaul dengan siapapun sampai kemudian melewati batas-batas kewajaran. Lanjut. Lantas apa sih yang harus kita lakukan? Ya, santunlah dalam berkomunikasi. Ya, ini ya yang pertama itu. Jadi santun dalam berkomunikasi. Tidak boleh dengan berkomunikasi dengan sesuatu yang tidak baik ya, termasuk juga dengan orang tua kita. Tadi sudah disampaikan, fala taqul lahuma uffin, dan janganlah kamu mengatakan ah. Ahnya saja nggak boleh, apalagi sampai menyentak, menghardik, mencaci maki. Ya. Perhatikan, tahukah kamu berapa bulan kamu di kandungan ibu kamu? 9 bulan. 9 bulan itu bukan waktu yang sebentar, nak. Perhatikan.
9 bulan itu waktu yang cukup lama. Kalau kamu ingin merasakan bagaimana beratnya menjadi seorang ibu, coba ya. Yang namanya janin itu beratnya itu diantara kurang lebih 2 sampai 3 kilo. Bahkan ada sampai 3,5 kilo. Janin ketika di perut itu. Kalau kamu mau merasakan bagaimana ibu kamu mengandung, bawa tas semangka atau melon beratnya 2 kilo. Bawa di dalam perut, simpan di dalam perut talian. Coba kamu bawa-bawa seharian aja. Bawa tidur, kemana dibawa, kesini dibawa, beratnya luar biasa. Dan itulah yang dirasakan selama 9 bulan ibu kamu mengandung kamu. Lantas, apa yang kamu perbuat sebagai anak? Apakah kamu sudah menjadi anak yang baik kepada mereka? Atau jangan-jangan belum? Atau jangan-jangan sebaliknya, kamu justru menjadi orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Disuruh ge taradaek misalnya. Dititah nganterkan ke dokter oge taradaek misalnya. Dititah misalkan ke warung ge taradaek misalnya. Kira-kira orang-orang seperti itu, apakah itu disebut anak yang baik atau tidak? Tidak. Kita seperti itu enggak? Hah? Suka seperti itu enggak? Masih suka. Nah, mumpung orang tua kita masih sehat, berbaktilah kepada mereka, berbuat baiklah kepada mereka, mumpung mereka masih ada. Selagi mereka masih ada, selagi mereka masih hidup, meskipun tadi ada yang misalkan mengatakan pas sudah pisah, tapi mereka masih ada. Mereka orang tua kita. Mau bagaimanapun kamu dilahirkan bukan dari batu. Kamu dilahirkan itu dari rahimnya ibu kamu. Gak tiba-tiba kamu keluar dari batu jadi segede gini, enggak. Kamu lahir dari rahim seorang ibu. Maka kamu harus memiliki kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Harus, wajib hukumnya. Selagi perintah mereka tidak memerintahkan sesuatu yang buruk. Tidak memerintahkan sesuatu yang dilarang jalan ajaran Islam. Tidak memerintahkan untuk melakukan sesuatu hal yang maksiat-maksiat. Nggak apa-apa. Tapi selagi perintah mereka untuk kebaikan, selagi perintah mereka untuk sesuatu yang baik, maka wajib hukumnya kita patuh terhadap mereka. Patuh. Oke. Ikutin apa yang mereka mau. Toh mereka juga memerintahkan untuk sesuatu hal yang baik. Maka harus ingat, siapa sih yang ngajarkan kamu berbicara? Orang tua. Ketika kamu setelah dilahirkan, kamu mulai bisa bicara, kamu mulai bisa berjalan. Siapa yang ngajarkan berjalan? Orang tua kita. Tiba-tiba kamu bisa lompat gitu? Tentu. Diajarkan, tadi pegangin kanan kirinya, nggak bisa jalan, lari, duda-duda, kadieu-kaditu kukolotna. Kamu sebagai anak, apakah kamu sudah mampu berakhlak kepada kedua orang tuanya? Apakah kamu sudah mampu berkomunikasi baik dengan orang tua kita? Yang orang tuanya masih hidup, beruntunglah kamu untuk bisa mewujudkan perilaku yang baik untuk mereka. Ya kalau Bapak mah sudah tidak ada dua-duanya, akan ada perasaan menyesal, ya Allah. Kita ada perasaan ingin bisa memberikan sesuatu untuk orang tua kita, tapi mereka sudah tidak ada. Nah, mumpung orang tua kita masih hidup, manfaatkan sebaik mungkin untuk berbakti kepada mereka yang orang tuanya masih ada. Yang orang tuanya sudah tidak ada, mendoakan mereka, berdoalah untuk mereka. Doakan di alam kuburnya supaya mereka di alam kuburnya mendapatkan penerangan, mendapatkan pengampunan dari Allah. Karena yakin kalau kamu misalnya tidak mampu menjadi anak yang baik, akan kamu sesali ketika mereka sudah tidak ada lagi di dunia. Contoh misalnya, tiba-tiba ayah datang ke dia, ayo pulang, naon, pulang weh. Naon atuh si mama terus ngantunkeun, coba kabar. Kan kamu dapati mereka sudah terbujur kaku, akan dapati misalnya mereka sudah dibungkus kain putih. Di situ kamu baru menyesali Allah. Yang kemarin minggu kamu masih bisa jalan-jalan bareng dengan mereka, mungkin minggu depan gak bisa lagi. Kalau mereka sudah dipanggil sama Allah. Mungkin tadi pagi itulah hari terakhir mereka bisa nganterin kamu. Mungkin semalam itu adalah waktu terakhir kamu bisa sahur bareng dengan mereka. Mungkin besok tidak lagi. Mumpung orang tuanya masih ada, manfaatkan sebaik mungkin untuk berbakti kepada mereka. Jangan sampai kamu merasa menyesal ketika mereka sudah tidak ada. Ketika mereka sudah tidak ada lagi di dunia, baru penyesalan muncul. Ya Allah, saya belum bisa memberikan apa-apa untuk orang tua saya.
Ya Allah, ternyata saya belum bisa menjadi anak yang baik untuk orang tua saya. Ya Allah, ternyata saya belum bisa berbakti kepada kedua orang tua saya. Akan ada penyesalan-penyesalan seperti itu. Tapi sayang, tangisan-tangisan kamu tidak berarti apa-apa. Karena orang tua kamu sudah terbujur kaku. Karena mereka tidak lagi bisa mengusap air mata kamu yang kamu menangis di depan mereka. Nggak bisa lagi. Mungkin kemarin-kemarin kamu sebut mereka bawel. Nah, orang si mama mau nih bawel. Kayak dia tuh hudang teh misalkan. Nah, orang tuh mama tuh menini tanah tahwai misalnya. Mungkin kemarin kamu ngomel dan sebagainya dengan misalnya perintah orang tua kamu. Tapi mungkin besok ketika orang tua sudah dipanggil sama Allah, mereka tidak akan lagi memerintahkan kamu dan kamu akan merasa menyesal. Itu harus hati-hati. Mumpung yang orang tuanya masih ada nih, tolong ingat-ingat, berbuat baiklah kepada mereka. Jangan-jangan kita justru menyusahkan mereka. Jangan-jangan kita mah justru sehari-harinya itu menghardik dan mencaci maki mereka. Dek nah hawih teh wengi-wengi ting, naon atuh? Saya gede misalkan. Sudah besar saya mah, bisa jaga diri. Seolah-olah seperti itu. Padahal waktu kecil mereka yang mengajarkan berbicara, tapi kenapa ketika sudah besar kata-kata itu digunakan untuk menyakiti mereka? Dulu waktu kecil kamu diajarkan berjalan, berlari, tapi kenapa ketika sudah gede kamu merasa kamu tidak perlu lagi mereka? Tolong diingat-ingat tuh. Ya? Bisa kira-kira menjadi anak yang baik? Bisa nggak? Bisa? Bisa. Bisa nggak? Sudahkah kita minta maaf kepada mereka? Kita bisa mengungkapkan, aku mah sayang sama kamu ketika ke pacarnya. Sudahkah kita ungkapan itu untuk orang tua kita? Ma, abi mah sayang, bisan ke mama. Bapak, abi mah sayang, bisan ke mama. Sudahkah kita ungkapkan itu ke orang tua kita? Ari kakak bogoh mah bisa we ngawe ate panjang anak teh. Sayang. Tapi ketika ke orang tua teh kadang-kadang tidak seperti itu. Kadang-kadang orang tua nelpon ke kadang-kadang di reject, di pareuman. Ah si mamah nelpon dewe ngeganggu wae. Itu keur asik ya di jalan. Gitu. Padahal mungkin orang tua itu ketika nelpon itu adalah bentuk kekhawatiran mereka. Tos tuang tacannya si ate, tos tuang tacan, tuh di jalan jangan-jangan macet, jangan-jangan nanti dia nggak ada angkot dan sebagainya. Nah, sore kita can balik, jangan-jangan di jalan teh nggak ada ini kendaraan dan sebagainya. Orang tua mah khawatir, tapi kamu yang dikhawatir orang tua kadang-kadang merasa acuh. Nah, ini yang harus coba diperbaiki. Bisa nggak? Saya bisa menjadi anak yang baik, bisa nggak? Ya, tong sakapeng hari ayah butuhna kekara jadi budak soleh. Jol-jol tiba-tiba sesapu, tiba-tiba beberes imah, ya kahayang. Tapi ketika sehari-harinya tidak pernah seperti itu. Coba mulai besok, mulai sekarang lah ya nanti pulang dari sini, coba minta maaf kepada mereka, mumpung mereka masih ada. Jadi lamun ka sakola teh nu ditanyakeun teh, tong ongkos sungkul, mana ongkos teh? Mana duitna tuh? Burung yang geus beurang tong gitu. Miminta doanya karena kata Rasulullah, ridallahu fi ridal walidain wa suhtullahu fi suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua, murkanya Allah tergantung murka orang tua. Jadi tong dipenta ongkos naungkul, mana tuh mah duitnya? Ya kurang ya duitnya. Ah moal sekolah lamun kurang kieu mah. Tong kitu. Mah, abi bade angkat sekolah, nyungkeun doa nanya mah doakan abi jadi budak soleh, jadi budak pinter, jadi budak bager, doakan abi sukses dunia akhirat. Minta doanya. Terus salaman, cium tangannya, doakannya mah diusapan ku si mama teh didoakeun. Resep gitu teh. Tong minta ongkos na hungkul. Mana tuh duit teh? Keberangan ieu, burukeun. Najong panto itu tong. Aya nu sok kitu? Hah? Ngajong panto, nyentak-nyentak ke kolot misalkan, ah moal sakola, duitna kurang mah moal, naon, makin naon ya mana, tong gitu. Mungkin orang tua kamu memang adanya segitu, ya syukuri. Banyak orang-orang yang mungkin tidak seberuntung kalian, kalian masih bisa sekolah, masih bisa mengenakan pakaian bagus, masih banyak orang-orang di luar sana yang mungkin tidak seberuntung kalian. Nah itu ya, itu saja mungkin dari Bapak karena memang waktunya sudah habis ya. Kira-kira kalian bisa mengaplikasikan apa yang Bapak sampaikan, bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Kalian bisa menjadi orang-orang yang santun, berakhlak kepada sesama, utamanya kita bisa berakhlak untuk orang tua kita ya, bisa berakhlak kepada mereka. Kalimat-kalimat yang bagus, kalimat-kalimat yang santun yang harus kita ungkapkan dalam keseharian kita. Itu saja dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.